Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai judul kami, Ilmu-Ilmu Agama Islam. Dan materi pertama akan disampaikan oleh Dwi Renaldi. Kepada Dwi Renaldi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Renaldi. Saya dari kelompok 2 akan membahas cabang-cabang ilmu agama Islam. Agama Islam adalah ilmu yang berbasis Al-Quran, hadis, Nabi, dan ijtihad para ulama. Misalnya ilmu tauhid. Ilmu adalah ilmu yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifat para utusannya yang terdiri dari sifat wajib, sifat jaiz, dan sifat mustahil. 2. Ilmu akidah, ilmu yang mempelajari perihal keimanan secara lengkap, yaitu 6 rukun iman. Lebih lengkapnya lagi keyakinan serta kepercayaan seseorang muslim serta bagaimana menyikapi dalam perbuatannya. Yang ketiga yaitu ilmu fikih, ilmu yang mempelajari tata cara beribadah kepada yang maha kuasa, terutama menjalankan 5 rukun Islam, menyerupai sholat, tata cara sholat, baik memenuhi rukun, syarat sholat serta yang membatalkannya, dan sudah masuk rukun dan tata cara penyembelihan hewan, dan banyak sekali tata cara yang lainnya sesuai dengan syariah Islam dalam menjalankan ibadah. 4. Akhlak. Ilmu akhlak adalah ilmu yang mempelajari tingkah laris insan atau cara berperilaku yang baik dan benar sesuai dengan tuntunan Nabi Muhammad SAW, membahas segala aspek kehidupan untuk budi pekerti dan sopan santun menyerupai yang diajarkan Rasulullah. Baik itu ada makan, minum, tidur, berperilaku terhadap orang tua dan tetangga serta kaum muslim lainnya. 5. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari bagaimana membaca Al-Quran yang baik dan benar menyerupai bentuk makhraj dan sifat abjad Al-Quran, yaitu izhar, itham, ikhlaf, ikfah, qalqalah, waqaf, dan mat. 6. Ilmu farid adalah ilmu yang mempelajari aturan waris, baik ketentuan ataupun pembagian menyerupai ketentuan dan pembagian warisan keluarga. 7. Ilmu mustahol hadis. Mustalatul hadis adalah ilmu yang mempelajari derajat hadis, yaitu sebuah hadis sahih, hasan, dhaif, atau mutawir. 8. Ilmu alat. Ilmu ini adalah ilmu yang mempelajari kaidah-kaidah bahasa Arab menyerupai bahasa kitab, gundul, tanpa harakat. Cabang ilmu alat contohnya yaitu syarhun, nahwu, khatun, ardul, bayanun, ma'ani, kofiyatun, syirun, istiqhun, insya'u, mudaroh, lukhat. 9. Itu ilmu Al-Quran atau ilmu Al-Quran adalah ilmu yang mempelajari segala sesuatu bekerja sama dengan Al-Quran menyerupai segi keberadaan Al-Quran sebagai firman yang maha kuasa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW untuk seluruh alam semesta, dan juga dari segi pemahaman terhadap petunjuk yang terkandung dalam Al-Quran. Cabang dari ilmu Al-Quran yaitu ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu rasmil Quran, ilmu jahlil Quran, ilmu ashabun zuhul, dan ilmu yang bekerja sama dan dengan mempelajari Al-Quran. Sekian cabang-cabang ilmu yang saya jelaskan tadi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alia Putri Mardia dengan NIM 2020701059 akan meneruskan penjelasan selanjutnya, yaitu tentang epistemologi bayani, burhani, dan irfani.
Kata bayani berasal dari bahasa Arab, yaitu al-bayani yang secara harfiah bermakna sesuatu yang jauh atau sesuatu yang terbuka. Namun, secara etimologi, ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan al-bayan. Ulama ilmu al-balagh misalnya mendefinisikan al-bayan sebagai sebuah ilmu yang mengetahui suatu arti dengan melalui beberapa cara atau metode seperti tasbih, majaz, dan kinayah. Namun, dalam epistemologi Islam, bayani adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan pada orientasi teks secara langsung atau tidak langsung. Oleh karena itu, secara langsung, al-bayani adalah memahami teks sebagai pengetahuan dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran. Namun, secara tidak langsung, bayani berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran. Meski demikian, hal ini tidak berarti akal atau rasio bisa bebas menentukan makna dan maksudnya, tetapi harus bersandar pada teks, sehingga dalam bayani rasio dianggap tidak mampu memberikan pengetahuan kecuali disandarkan oleh teks. Dalam perspektif keagamaan, sasaran bidik metode bayani adalah aspek historik atau syariat. Dengan demikian, etimologi bayani pada dasarnya telah digunakan oleh para pepadah atau pakar fikih, mutakalimun atau teolog, dan usuliyun atau pakar usul al-fikih, di mana mereka menggunakan bayani untuk 1. Memahami atau menganalisis teks guna menemukan atau mendapatkan makna yang dikandung atau dikehendaki dalam lafaz. Dengan kata lain, pendekatan ini dipergunakan untuk mengeluarkan makna zahir dari lafaz yang zahir pula. Kedua, isbat atau pengkajian hukum-hukum dari al-nusus al-diyah atau Al-Quran dan hadis. Hubungan antara makna dan lafaz dapat dilihat dari segi yang pertama adalah makna wa'id, kedua adalah makna istimali, ketiga derajat al-wuduh, dan keempat adalah turuk al-diyalah. Selanjutnya ada burhani. Burhani merupakan bahasa Arab yang secara harfiah berarti mensucikan atau menjernihkan. Menurut ulama usul al-burnah adalah sesuatu yang memisahkan kebenaran, kebatilan, dan membedakan yang benar dari yang salah melalui penjelasan. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, indrawi, eksperimentasi, dan konseptualisasi al-his al-jiribah wal makniyah akiyah. Epistemologi burhani menekankan visinya pada potensi bawaan manusia secara naluriah, indrawiyah, dan eksperimentasi. Jadi, epistemologi burhani adalah epistemologi yang berpandangan bahwa sumber ilmu pengetahuan adalah akal. Yang ketiga adalah irfani. Irfani merupakan bahasa Arab yang terdiri dari arafa, memiliki dua makna asli, yaitu sesuatu yang berurutan yang bersambung satu sama lain dan bermakna diam dan tenang. Namun secara harfiah, al-irfan adalah mengetahui sesuatu dengan berpikir dan mengkaji secara dalam. Dengan demikian, al-irfan lebih khusus daripada al-ilm. Secara temologi, irfani adalah pengungkapan atas pengetahuan yang diperoleh lewat penyiaran hakikat oleh Tuhan kepada hambanya setelah melalui riyadah. Materi selanjutnya adalah asal-usul epistemologi bayani, burhani, dan irfani. Kronologi bayani paling tidak telah dimulai dari masa Rasulullah SAW, di mana beliau menjelaskan ayat-ayat yang sulit dipahami oleh sahabat. Kemudian para sahabat menafsirkan Al-Quran dan ketetapan yang telah diberikan Rasulullah SAW melalui teks. Selanjutnya tabi'in mengumpulkan teks-teks dari Rasulullah dan sahabat. Kemudian mereka menambahkan penafsiran yang kemampuan nalar dan istijadnya
dengan teks sebagai pedoman utama. Akhirnya, datang kemudian generasi setelah tabi'in yang melakukan penafsiran sebagaimana pendahuluannya sampai berkelanjutan kepada generasi yang lain. Sedangkan Artioles merupakan orang yang pertama membangun epistemologi burhani yang populer dengan logika mantik yang meliputi persoalan alam. Dengan demikian dapat dikemukakan bahwa logika Artioles lebih memperlihatkan nilai epistemologi daripada logika formal. Dengan demikian pula halnya dengan dikursuskan filsafat, kita dewasa ini yang memperlihatkan persoalan alam, bukan lagi persoalan posisi penafsiran, karena epistemologi burhani dikedepankan untuk menghasilkan pengetahuan yang valid dan membangun pengetahuan yang meyakinkan tentang persoalan duniawi dan alam. Dinamika kehidupan kontemporer dewasa ini bisa menilai masing-masing pendekatan epistemologi bayani dan irfani karena masing-masing memiliki tipikal satu sama lain. Dan epistemologi burhani bisa menjadi pemoles keserasian hubungan antara kedua epistemologi di atas. Para pakar berbeda pendapat tentang asal mula sumber irfani. Pendapat tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa poin. Yang pertama, 1. Sebagian golongan menganggap bahwa irfani berasal dari Persia dan Masuji seperti yang disampaikan oleh Ghozi dan Townuk. Kedua, sebagian yang lain mengatakan bahwa irfani bersumber dari Kristen sebagaimana yang diungkapkan oleh Van Cromer, Igas, Kalaziber, Nicholas yang lainnya. Yang ketiga, sebagaimana yang lain berpendapat bahwa irfani bersumber dari India seperti pendapat Horton dan Hartaman. Yang keempat, sebagian yang lain berpendapat bahwa irfani berasal dari Yunani, khususnya Neoplatonisme dan Hermes. Alasannya sederhana, bahwa teologi Artioles merupakan panduan antara sistem Porphyry dan Proclus yang sudah dikenal dalam Islam. Demikian penjelasan materi yang saya sampaikan. Baiklah, materi selanjutnya mengenai keunggulan dan keterbatasan bayani, burhani, dan irfani. Pada prinsipnya, Islam telah memiliki epistemologi yang komprehensif sebagai kunci untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Hanya saja dari 3 kecenderungan epistemologis yang ada, bayani, burhani, dan irfani, dalam perkembangannya lebih didominasi oleh corak berpikir bayani yang sangat tekstual dan cocok berpikir irfani, kaisif, yang sangat sofistik. Kedua kecenderungan ini kurang begitu memperhatikan pada penggunaan rasio secara optimal. Keunggulan bayani terletak pada kebenaran teks, yaitu Al-Quran dan Hadis, sebagai sumber utama hukum Islam yang bersifat universal sehingga menjadi pedoman dan patokan. Dalam epistemologi, bayani sebenarnya ada penggunaan rasio, akan tetapi relatif sedikit dan sangat tergantung pada teks yang ada. Penggunaan yang terlalu dominan atas epistemologi ini telah menimbulkan stagnasi dalam kehidupan beragama karena ketidakmampuannya merespon perkembangan zaman. Hal ini dikarenakan epistemologi bayani selalu menempatkan akal menjadi sumber sekunder, sehingga peran akal menjadi terpasung di bawah bayang-bayang teks. Namun, kendala yang sering dihadapi dalam penerapan pendekatan ini adalah sering tidak sinkronnya teks dan realitas. Produk ijtihadnya akan berbeda jika dalam pengutamaan teks atau konteks, masyarakat lebih banyak memenangkan teks daripada konteks. Meskipun yang lebih cenderung kepada konteks pun juga
tidak sedikit. Di antara keunggulan Irfani adalah bahwa segala pengetahuan yang bersumber dari intuisi-intuisi, musyahadah, dan mukasyafah lebih dekat dengan kebenaran daripada ilmu-ilmu yang digali dari argumentasi-argumentasi rasional dan akal. Namun, kendala atau keterbatasan Irfani antara lain adalah bahwa ia hanya dapat dinikmati oleh segelintir manusia yang mampu sampai pada taraf pensucian diri yang sangat tinggi. Di samping itu, Irfani sangat subjektif menilai sesuatu karena ia berdasar pada pengalaman individu manusia. Metode Kaisif dalam kritik epistemologi bukanlah suatu pola yang berada di atas akal, seperti yang diklaim oleh Irfaniun. Bahkan ia tidak lebih dari sekedar pemikiran yang paling rendah dan bentuk pemahaman yang tidak terkendali. Pendekatannya yang suprarasional menafikan kritik atas nalar, serta pijakannya pada logika paradoksal yang segalanya bisa diciptakan tanpa harus berkaitan dengan sebab-sebab yang mendahulunya, mengakibatkan epistemologi ini kehilangan dimensi kritis dan terjebak pada nuansa magis yang berandil besar pada kemunduran pola pikir manusia. Baiklah, itu saja presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman ingin bertanya, silakan bertanya di grup WA. Dan kami akhiri presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.